saya Putu Indra Permana 419324. ID3, algoritma ID3 merupakan algoritma yang dipergunakan untuk membangun sebuah decision tree atau pohon keputusan. Algoritma ini ditemukan oleh J. Ross Winland 1979 dengan memanfaatkan teori informasi dan information theory milik Shannon. ID3 sendiri merupakan singkatan dari Interactive Determinism Tree. Decision Tree menggunakan struktur hierarki untuk pembelajaran supervision. Proses dari Decision Tree dimulai dari root node hingga leaf node yang dilakukan secara rekursif, di mana setiap percabangan menyatakan suatu kondisi yang harus dipenuhi dan pada setiap ujung pohon menyatakan kelas dari suatu data. Proses dalam decision tree yaitu mengubah bentuk data atau tabel menjadi model pohon tree, kemudian mengubah model pohon tersebut menjadi aturan rule. Dengan pendekatan ini, salah satu kelemahan algoritma dari decision tree adalah faktor skalabilitas, di mana algoritma tersebut hanya dapat digunakan untuk menangani sampel-sampel yang dapat disimpan secara keseluruhan pada saat waktu yang bersamaan di memori. Decision tree, pembelajaran decision tree atau DT adalah metode memperkirakan fungsi target bernilai diskret, di mana fungsi tersebut disajikan sebagai pohon keputusan. Yang pertama ada representasi pohon keputusan, yaitu ada setiap node internal menguji suatu atribut. Yang kedua, setiap cabang terkait dengan nilai atribut. Yang ketiga, setiap node daun menunjukkan suatu klarifikasi. Decision tree, ini lambang-lambang decision tree. Persegi yaitu menentukan keputusan, lingkaran menentukan change, garis yaitu menentukan garis penghubung, persegi berisikan garis itu alternatif keputusan, dan lingkaran berisikan garis alternatif kemungkinan yang terjadi. Entropi dan information gain. Entropi, di mana S adalah himpunan atau dataset atau kasus, K adalah banyakan partisi atau S, P, J adalah probabilitas yang didapat dari sum ya dibagi total kasus. Ini adalah rumus entropi. Nah, ini rumus mencari gain A, yaitu S sama dengan ruang data sampel yang digunakan untuk training, A atribut, SI jumlah sampel untuk nilai V, S jumlah seluruh sampel data. Entropi SI yaitu entropi untuk sampel-sampel yang dimiliki nilai I. Ini contoh kasus yang saya ambil yang ada di UAS yang diberikan, yaitu data yang telah ada pada tabel di bawah akan digunakan membentuk pohon keputusan, di mana memiliki atribut seperti cuaca, suhu, kelembapan, dan berangin. Setiap atribut memiliki nilai, sedangkan kelasnya ada pada kolom main, yaitu tidak dan ya. Kemudian data tersebut dianalisis. Dataset tersebut memiliki 14 kasus yang terdiri dari ya, 9 ya, dan 5 tidak pada kolom main. Di sini ada 9 yang bernilai ya dan 5 yang tidak. Nah, langkah awal yaitu menghitung entropi S, yaitu min 9, yaitu dari per 14 log 2 9 per 14 dikurang 5 per 14 log 2 5 per 14 sama dengan 0,0.940. Nah, 9-nya dari mana? Itu dari bernilai yang ya, dan 5 itu dari mana? Yaitu bernilai dari tidak, dan 14 itu yaitu keseluruhan entropi, yaitu 14. Hitung gain untuk setiap atribut, yaitu gain S angin
Itu ada gen S cuaca, gen S suhu, dan gen S kelembapan. Misalnya, gen S angin sama dengan ES, yaitu 8/14 dikali ES lemahnya, entropi lemahnya, dikurangi 6/14 dikali entropi kuatnya sama dengan 0,940 dikurangi 8/14 dikali 0,811 dikurangi 6/14 dikali 1,0 sama dengan 0,048. Itu hasil dari menghitung gen S angin. Sebelumnya hitung dulu S entropi lemah dan entropi kuat. Contohnya, entropi lemah yaitu dari min 6/8 log 2 6/8 dikurangi 2/8 dikali log 2 2/8 sama dengan 0,811. Sedangkan entropi S kuat yaitu min 3/6 dikali log 2 3/6 dikurang 3/6 dikali log 2 3/6 sama dengan 1,0. Itu hasil dari penghitungan entropi S lemah dan entropi kuat. Next. Langkah berikut yaitu dan dihitung seterusnya untuk gen lain. Misalnya menghitung gen cuaca harus menghitung entropi cerah dan entropi mendung terlebih dahulunya seterusnya. Gen S cuaca yaitu bernilai 0,246, gen S suhu yaitu 0,029, gen S kelembapan 0,151, gen S angin 0,048. Nilai gen S cuaca paling tinggi, inilah variabel terbaik, jadikan not root diperoleh cuaca dengan 3 cabang masing-masing bernilai cerah, mendung, dan hujan. Nah, ini contoh untuk dipindahkan ke pohon keputusan. Cuaca bernilai cerah, yaitu cabang cerah, terdapat jawaban ya atau tidak, artinya cabang ini tidak menghasilkan not daun. Begitu pula saat cuaca bernilai hujan, cabang hujan masih dapat bernilai ya atau tidak. Cuaca bernilai mendung, semuanya mengembalikan label ya, berarti diperoleh oleh not bernilai ya. Kita akan menentukan not berikutnya. Pada cabang bernilai cerah, tentukan variabel baru yang akan menjadi not baru. Atribut variabel mana yang dijadikan diuji lebih dulu. Hitunglah semua gen selain cuaca yang atribut cuacanya bernilai cerah. SC yaitu cerah, yaitu ada 1, 2, 8, 9, dan 11. Ada 5 sampel cuaca bernilai cerah. Nah, gen S cerah suhu yaitu 0,570, yaitu gen S cerah yaitu kelembapannya 0,970, dan gen S cerah angin yaitu 0,019. Gen dari kelembapan paling tinggi yaitu variabel kelembapan menjadi not baru di bawah cuaca atau cabang cerah. Nah, contohnya ini yaitu untuk gen cerah dan suhu. Entropi S cerah yaitu ada min 2/5 log 2/5 dikurangi 3/5 dikali log 2/3/5 sama dengan 0,70. Min 2-nya itu dari ya, dan sedangkan 3-nya itu yaitu bernilai 3. Nah, untuk 5 itu keseluruhannya, yaitu dari 1, 2, 8, 9, 11 itu 5 berjumlah. Gen S cerah suhu, yaitu entropi cerah dikurangi 2/5 dikali entropi panas plus 2/5 dikali entropi sedang plus 1/5 dikali entropi dingin. Entropi panas sama dengan 0. Nah, semuanya berlabel tidak saat suhu bernilai panas.
Entropi sejuk sama dengan bernilai 1 jika baris nomor 8 berlabel tidak dan nomor 11 bernilai ya. Sedangkan entropi dingin bernilai 0 jika semua berlabel ya. Gen es cerah suhu sama dengan 0,970 dikurangi 2/5 dikali 0 plus 2/5 dikali 1 plus 1/5 kali 0 sama dengan 0,570. Saat kelembapan bernilai tinggi diperoleh daun berlabel tidak, sedangkan saat bernilai normal diperoleh daun berlabel ya. Cabang ini selesai. Nah, untuk kelembapan sudah selesai. Jika dia kelembapan bernilai tinggi, yaitu berarti dia akan bermain tidak, yaitu di sebelah kiri yang saya sudah tandain. Jika dia berlabel tinggi, berarti dia tidak mainnya, sedangkan dia normal, dia akan mainnya ya. Bagaimana dengan cabang hujan? Ini dengan cabang hujan yang sebelah kanan yang masih tanda tanya. Dengan cara yang sama, hitung gen es hujan angin, es hujan suhu, dan gen hujan kelembapan. Dari hasil perhitungan gen hujan angin dan memberikan nilai tertinggi, artinya atribut angin menjadi not di bawah cabang hujan tersebut. Saat variabel angin bernilai kuat, diperoleh not daun berlabel tidak, sedangkan saat variabel angin bernilai lemah, diperoleh not daun berlabel ya. Hasil akhirnya. Nah, ini hasil akhirnya yaitu semua not daun menunjukkan label sesuai nama kategori pada data cuaca hujan. Nah, jika hujan, jika dia lemah, dia akan bermain ya, sedangkan jika dia kuat, dia akan bermain tidak. Nah, sesuai dengan gambar pohon keputusan. Jika ada salah kata yang saya sampaikan, saya mohon minta maaf. Sekian dari penjelasan atau presentasi saya tentang. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Minimax, yaitu algoritma Minimax. Nah, ini yang saya buat di algoritma Minimax. Pengertiannya dulu ya. Algoritma Minimax merupakan algoritma yang digunakan untuk menentukan pilihan agar memperkecil kemungkinan lawan kehilangan nilai maksimal. Algoritma Minimax diterapkan dalam permainan yang melibatkan dua pemain, yaitu tic-tac-toe atau checkers. Algoritma Minimax bekerja secara rekursif dengan mencari langkah yang akan membuat lawan mengalami kerugian minimum. Semua strategi lawan akan dihitung dengan algoritma yang sama dan seterusnya. Nah, di sini akan saya menjelaskan tentang Minimax-nya. Cara sistem algoritma Minimax yaitu di sini ada nilai maksimum, di sini ada nilai minimum, di sini ada nilai maksimum. Yang pertama, di sini ada angka atau nilai, yaitu ada min 1, 1, 0, min 1, 1, 0, 0, min 1. Untuk mencari nilai maksimum, disinilah untuk mencarinya. Untuk mencari nilai maksimum, yaitu membandingkan nilai min 1 dan 1. Mana yang lebih besaran antara min 1 atau 1. Jadi, yang lebih besaran antara min 1 lebih sama 1 yaitu 1. 1 lebih besar daripada min 1. Jadi kita tulis 1. Lanjut, 0 sama min 1 mana lebih besaran? Jadi 0 lebih besar daripada min 1. Kita tulis 0 di sini. Terus 1 lebih besar daripada 0. Kita tulis di sini untuk mencari nilai maksimumnya. Dan 0 lebih besar daripada 1. Yaitu kita tulis berarti 1 lebih besar daripada 0. Berarti kita tulis di sini 1. Lanjut, untuk mencari nilai minimum yaitu kita bandingkan deretan ini juga. Jadi 1 dibandingkan 0, mana lebih minimum, maksud lebih kecil. Jadi 0 lebih kecil daripada 1. Kita tulis 0. Dan di sini nilainya sama.
Jadi kita tulis sama juga yaitu 1, kita tulis karena nilainya bernilai sama 1 dan 1. Untuk mencari nilai maksimum, kita tulis kita bandingkan lagi sama yaitu 1 dibandingkan 0 mana lebih besaran, yaitu 1 lebih besar daripada 0, kita tulis 1 di sini. Di algoritma minimax tersendiri mempunyai kekurangan, yaitu tidak mampu memproses data dalam jumlah yang besar karena untuk membangun pohon dengan faktor seperti ini dibutuhkan tingkat kompleksitas yang sangat besar dan juga eksponensial. Maka diperlukan optimasi dalam algoritma ini agar semua simpul tidak dibangkitkan. Untuk itu, algoritma minimax dikembangkan menjadi algoritma alpha-beta pruning untuk mengoptimalisasi dalam proses pengolahan data. Sekian dari penjelasan saya tentang algoritma minimax. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alpha-beta pruning. Pengertiannya yaitu algoritma alpha-beta pruning merupakan algoritma pencarian yang digunakan untuk mengurangi jumlah nodes melalui proses evaluasi. Nah, di alpha-beta pruning ada dua nilai, yaitu ada namanya alpha, itu dengan huruf seperti ini. Maaf. Ada alpha, terus ada beta. Contohnya seperti ini. Nah, alpha dan alpha merupakan nilai maksimum yang dimiliki oleh pemain, sedangkan nilai beta adalah nilai minimum yang dimiliki oleh lawannya. Nah, dalam kriteria algoritma ada dua cara, yaitu yang pertama nilai min node atau dengan cara pertama disebut dengan min node, yaitu jika alpha beta lebih kecil daripada alpha of max ancestor prune. Nah, sedangkan metode 2 yaitu untuk metode max-nya, jika alpha lebih besar daripada beta of min ancestor pure. Ada dua metode, ada min node dan max node. Nah, algoritma alpha beta pruning merupakan pengembangan dari algoritma minimax, namun perbedaannya ada pada proses evaluasi yang digunakan untuk mengurangi jumlah node solusi yang dibentuk pada iterasi sebelumnya. Nilai alpha adalah negatif tak terhingga pada kondisi awal permainan dan beta adalah positif tak terhingga. Cara kerja algoritma alpha beta adalah sama dengan cara DFS atau depth first search dalam melakukan pencarian hasil pohon DFS. Pencarian dimulai dari simpul akar lalu ke tingkat 2, lalu ke tingkat 3 dan seterusnya. Nah, di sini ada angka atau nilai, yaitu ada min 1, 1, 0, min 1, 1, 0, 0, min 1. Prosesnya sama kayak yang saya jelaskan tadi sebelumnya di algoritma minimax. Yang pertama, untuk mencari nilai maksimum atau nilai max-nya, yaitu mana lebih besar angka 1 apa min 1. Jadi, 1 lebih besar daripada min 1, kita tulis di 1. Lanjut di sini juga akan plus 1 juga. Nah, untuk mencari sistem kerjanya atau kriteria algoritmanya, yaitu kita menggunakan metode yang pertama, yaitu min node. Alpha min node yaitu beta lebih kecil daripada alpha of max ancestor prude, yaitu satu ini bernilai sama satu ini, yaitu
yaitu alfa, dan 0. Di sini kan 0 lebih besar daripada min 1. Kita tulis di sini 0. 0. Kita tetap tulis di sini 0. 0 lebih besar daripada min 1. Jadi dia itu beta. Nilai lawannya. Nah, yaitu kita masukin sistem rumusnya itu beta lebih kecil daripada alpha of mass ancestor fluid. Jadi kita pangkas nilai ancestor minimumnya, kita pangkas dia. Karena sesuai dengan rumusnya itu beta lebih kecil pada alpha. Kita pangkas. Kita masukin 1 di sini. Lanjut untuk angka bernilai 1 dan 0, untuk mencari nilai maksimumnya kita bandingkan lagi sama kayak sebelumnya, yaitu nilai 1 lebih besar daripada 0. Tulis 1. Kita tulis 1 juga. Nah, untuk mencari metode sistem algoritmanya, kriterianya itu kita menggunakan rumus yang sama juga. Rumus yang pertama yaitu min not, yaitu alpha beta lebih kecil daripada alpha. Yaitu di sini untuk mencari nilai maksimumnya itu ada 0 dan 1, kita menggunakan 1. Karena lebih besar daripada 0. 1 lebih besar pada 0. Lalu 1. Nah, sekarang untuk mencari nilai min not-nya untuk ini yaitu beta lebih kecil daripada alpha of mass ancestor fluid. Jadi kita pangkas juga di sini sama kayak tadi. Kita pangkas. Jadi untuk nilai efisiennya adalah 1. Untuk nilai alpha beta pruningnya, yaitu nilai efisiennya 1. Jadi sekian dari penjelasan saya.